Arlen ito. Sorry. Sepertinya tren jadi ani-ani di zaman sekarang udah mulai menjamur di seluruh penjuru dunia. Seperti yang dilakukan oleh Kimberly, wanita cantik yang berasal dari kabupaten ini sangat berbakat dalam mengambil hati para sugar daddy. Gaya hidup yang mewah dan untuk kebutuhan foya-foya keluarganya lah yang mendorongnya untuk melakukan hal ini. Nagpa-voice pa ako. Ma-high blood. Binilang kita ng inihaw. Rudy, sebagai sugar daddy-nya yang tajir itu merupakan seorang pembisnis yang udah punya istri dan anak. Seperti kebanyakan ani-ani masa kini, pastinya si ani-ani sudah diberikan fasilitas lengkap dan kemewahan, termasuk apartemen pribadi. Namun ada satu pria yang merupakan tetangganya yang sangat terobsesi pada Kimberly. Setiap harinya Mickey menjadi pengagum rahasianya dan selalu memperhatikan gerak-gerik Kimberly dari kejauhan melalui teleskop. Apapun yang dilakukan Kimberly, ia bisa melihatnya bahkan ketika Kimberly icelik dengan Rudy. Tak jarang Mickey mencuri-curi perhatian pada Kimberly saat yoga rutinan. Meskipun Mickey ngerti kalau Kimberly udah punya sugar daddy, namun dia tak gentar untuk menggemarinya. Mickey adalah seorang chef profesional di sebuah restoran apartemen tempat tinggalnya. Kebetulan manajer restoran itu berteman dengan Rudy. Rudy yang sangat menyukai masakan Mickey menawarkan untuk bergabung dalam rencana bisnis barunya. Kegiatan positif itu tentu saja tak bisa ditolak oleh Mickey. Maybe we can discuss business. Sure, why not? Suatu hari Kimberly memanggil abang tukang servis mesin cuci karena mesin cucinya lagi trouble. Namun abang itu tak sengaja begitu khilaf ngelihat body seksi Kimberly hingga pandangannya tak bisa teralihkan. Sayang sekali aksi tersebut terpegoki oleh Rudy yang baru aja datang. Karena tak terima istrinya dibegitukan, saat itu juga Rudy langsung memberikan salam olahraga pada abang servisan itu. Tak lama ia juga memberikan salam olahraga tipis pada Kimberly karena ia geram dan menuduh bahwa Kim sengaja memperlihatkan body seksinya itu. Meskipun begitu, kekhilafan Rudy itu terkadang juga membuatnya merasa bersalah pada Kimberly. Keesokan paginya mereka berdua mendatangi keluarga Kimberly di kabupaten. Semenjak Kim berpacaran dengan Rudy, kini kehidupan keluarganya menjadi lebih baik dalam hal perekonomiannya. Gimana enggak, mulai dari semua biaya tagihan penyewaan rumah sampai biaya sekolah adiknya pun dibiayai oleh Rudy. Oleh karena itu, ibunya yang materialistis mendesak Kim untuk segera menikahi Rudy. Kesannya jadi kayak ibunya ini menjadi anaknya guys. Tapi di samping itu sepertinya Kimberly merasa ragu karena mungkin di hatinya ia tidak mencintai Rudy. Seperti pada kesepakatan sebelumnya bahwa mereka akan merencanakan membangun bisnis restoran baru yang waktu itu mereka diskusikan di apartemennya Rudy. Kimberly yang saat itu baru aja datang membuat Mickey jadi salfok. Begitupun dengan Kim sepertinya juga ada ketertarikan pada Mickey. Pandangannya yang hanya fokus pada Kimberly membuat Mickey sampai menumpahkan minuman ke bajunya. Karena hal itu, Mickey pergi ke kamar mandi untuk mengeringkan bajunya. Namun, ia tak sadar kalau HP-nya itu terjatuh dan ditemukan oleh Kim.
Setelah mengecek HP tersebut, ternyata isi HP itu banyak video Kim yang lagi ganti baju. Tapi reaksi Kim malah seneng guys. Keesokannya Kim mendatangi Miki ke restoran tempat kerjanya untuk mengembalikan HP itu. Awalnya Miki nggak ngaku kalau itu HP-nya. Namun karena si Kim udah tahu semuanya bahwa di HP itu banyak fotonya Miki juga, akhirnya Kim hanya terdiam tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa meminta maaf akan hal itu. Dikira respon Kim bakalan marah dan akan menuntutnya. Ternyata ia salah besar guys. Kim malah mengkode-kodenya bahwa si Kim sangat mau dan tertarik pada Miki. Malam itu si Rudy memberikan salam olahraga lagi pada Kim dalam perjalanan menuju pulang. Karena si Kim ini ngasih saran pada Rudy, tapi si Rudy yang berdarah dingin itu ia tak terima dengan saran-saran Kim yang menurutnya bisa untuk memperbaiki hubungannya dengan anaknya itu. Sebagai seorang wanita yang hanya bertitel Ani-Ani, ia kesal dengan perlakuan Rudy yang selalu merendahkannya. Iya kak. Semenjak saat itu, Kim memberanikan diri untuk mendatangi apartemennya Miki dan melakukan kegiatan negatif di sana. Semenjak saat itu juga, mereka berdua melakukan iclik dimanapun ketika ada kesempatan. Entah itu di dalam dapur, di dalam lift, dimanapun terserah, pokoknya yang penting enak. Pagi itu Kim yang lagi asik berenang di atas kekayaan, ia dikabarkan Rudy bahwa si Rudy akan pergi dalam beberapa waktu ke luar negeri untuk menemui anaknya. Mendengar hal itu si Kim sedih dong. Tapi bohong, dia malah seneng karena kini dirinya banyak kesempatan untuk pergi dengan Miki. Di kesempatan itu Miki dan Kim pergi bereksperimen untuk iclik di tengah alam, di mana mereka pergi ke hutan dan camping di sana. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu mereka tak menyadari bahwa diam-diam ada seseorang yang ngefoto mereka. Namun hal itu tak membatasi pengiclikan mereka di tengah heningnya hutan. Sayang sekali hubungan Kimberly dan Miki tak direstui oleh keluarganya Kim, terutama ibunya yang mata duitan itu. Ibunya benar-benar egois, hanya memikirkan kekayaan tanpa memikirkan perasaan anaknya yang udah rela jadi ani-ani itu. Karena Kim tak ingin menjadi anak durhaka dan masih ingin melihat keluarganya bahagia di atas kekayaan, Kimberly pun dengan terpaksa memutuskan hubungannya dengan Miki dan ingin berfokus dengan Rudy meskipun hidupnya harus menderita. Sedang Miki yang udah terlanjur jatuh hati pada Kimberly, dirinya menolak pemutusan hubungan sepihak itu dan meyakinkan Kimberly bahwa apapun yang terjadi, si Miki bakalan memperjuangkan Kimberly. Sayang sekali nasib Miki tak sekaya Rudy, so Miki harus merelakan Kimberly meskipun itu gak mudah baginya. Tapi karena sebenarnya si Kim ini benar-benar cinta dengan Miki, ia pun gak jadi mutusin hubungan ini guys. Lah kocak. Karena takut akan perpisahan itu, akhirnya mereka lanjut iclik di apartemennya Miki sampai dengkul geter. Hari apes gak ada di kalender. Pulang dari apartemen Miki, si Kimberly malah dapet salam olahraga lagi dari Rudy. Si Rudy diam-diam sengaja pulang ke negaranya lebih cepat karena ingin memastikan bahwa istri simpanannya itu benar telah ditikung partner bisnisnya sendiri. Namun karena si Kim merupakan sumber investasi Rudy, si Rudy berusaha menahan diri untuk tidak kalah pada Kim. Si Rudy berusaha tenang dan menemui Miki untuk memperingatkannya agar ia tidak mengambil ani-ani itu dari tangannya. Dan mereka pun beradu untuk mendapatkan ani-ani itu hingga terjadi sedikit keributan di restonya. Dayuhan mo na si Kim.
Ibunya datang ke apartemennya dan meminta uang untuk membayar uang sewa rumah karena kini Rudy tak lagi membayarkannya. Ibunya sangat kecewa dengan pilihan Kim, namun Kim juga tak bisa melawan perasaannya itu. Demi untuk kebahagiaan ibu dan adik-adiknya, akhirnya Kim memutuskan untuk tidak merespon Mickey lagi dan pindah apartemen. Namun kepergian Kim diketahui oleh Mickey yang akhirnya terjadilah drama tarik-tarikan agar Kimberly tak pergi meninggalkannya. Namun keputusan udah bulat bahwa Kim akan tetap mengabdi pada Om Rudy. Future ng pamilya. Sa akin. Banawa sa sarili mo. No. Tama mo ako. Hila mo ako. Perlakuan Om Rudy yang tak bisa dikondisikan benar-benar membuat Kimberly muak karena waktu itu Rudy melakukan kegiatan negatif pada Kimberly di depan teman-teman bisnisnya. She's an investment. Utilize. Hingga akhirnya Kimberly pergi ke apartemen Mickey dan memohon untuk membawanya pergi. Sebenarnya si Mickey sempat menolak karena menurutnya Kim seenaknya datang dan pergi, seenaknya sendiri tanpa memikirkan perasaannya. Namun karena rasa cintanya itu begitu kuat, anjay, akhirnya Mickey membawa Kimberly pergi. Baru aja akan keluar dari parkiran mobil, mereka sudah dihadang dengan kehadiran Rudy yang tantrum. Mickey dan Rudy pun akhirnya saling memberikan salam olahraga. Tapi karena si Rudy membawa pistol dan tak ingin si Mickey terjedor, Kimberly memohon agar tak menyakitinya dan akan ikut bersamanya lagi. Perjuangan tak sampai di situ. Mickey mengikuti mobil mereka berdua dan mengambil Kimberly kembali dari si Rudy. Rudy geram hingga akhirnya mereka berdua akan dijedor bersama. Namun karena melihat kesetiaan dan pengorbanan Mickey pada Kim, akhirnya si Rudy tersadar bahwa wanita yang dicintainya itu layak mendapatkan cinta yang lebih dan kebahagiaan bersama pria pilihannya. Sebenarnya Rudy ini orangnya baik guys, cuman agak khilaf-khilaf gitu aja. Atas segala kesadaran apa yang selama ini mereka perbuat, Kimberly meminta maaf jika menyakiti dan melakukan hal yang Rudy tidak suka. Kimberly juga berpesan pada Rudy agar ia bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak dan istrinya. Hubungan mereka tak bisa untuk bersatu lagi karena yang pasti jika mereka bersama hanya akan saling menyakiti. Maligaya ka ba sa piling ko? Oh, naging masaya ako. Dengan segala keikhlasan, si Rudy merelakan Kimberly pada Mickey dan berpesan kepadanya agar tidak pernah menyakitinya. Jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan sedikit pun, Rudy tak segan akan menjedorkan kepalanya dengan pistol itu. Dengan tegas dan penuh kesadaran, si Mickey memastikan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Dan mereka pun lalu pergi. You made me very happy na sapat ng kabayaran niya. Di akhir film kini si Kimberly dan Mickey tinggal bersama dan hidup bahagia dengan menikmati iclikan layaknya Master Chef. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.